Pengantar Ekonomi Mikro. Nama saya Gero Fikri Halim, NIM 253030300224, dosen pengampu Enrico Gusti Abel, Bapak Enrico Gusti Abel SEMM. Slide pertama, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gero Fikri Halim, mahasiswa dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Supply and Demand dalam kehidupan nyata. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan pengertian hukum, contoh penerapan, serta kesimpulan dari konsep permintaan dan penawaran. Kedua, pendahuluan. Sebelum masuk ke contoh, mari kita pahami dulu pengertiannya. Supply berarti jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan demand berarti jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, supply berhubungan dengan produsen dan demand berhubungan dengan konsumen. Hubungan antara keduanya inilah yang menentukan harga di pasar. Slide ketiga, hukum permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi ada dua hukum penting, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Pertama, hukum permintaan. Hukum ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin dikit. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta oleh konsumen. Kedua, hukum penawaran. Hukum ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak produsen yang bersedia menjual barang tersebut. Sebaliknya, jika harga turun, produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, harga dan permintaan memiliki hubungan terbalik, sedangkan harga dan penawaran memiliki hubungan searah. Slide 4, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh nyata, kita bisa melihat pada harga cabai di pasar tradisional. Ketika musim hujan, banyak tanaman cabai yang gagal panen sehingga produksi cabai menurun. Akibatnya, penawaran berkurang sedangkan permintaan tetap tinggi. Hal ini membuat harga cabai naik drastis. Sebaliknya, saat panen raya, pasokan cabai sangat melimpah. Penawaran meningkat, sementara permintaan tidak banyak berubah, maka harga cabai menurun. Inilah contoh nyata bagaimana hukum supply dan demand bekerja di kehidupan sehari-hari. Slide 5, kurva supply and demand. Di slide ini kita bisa lihat kurva supply and demand. Garis kuning menunjukkan kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Garis biru menunjukkan kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik di mana kedua garis berpotongan tersebut yaitu disebut titik keseimbangan. Pada titik ini jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik keseimbangan inilah yang menentukan harga pasaran yang stabil. Slide 6, kesimpulan. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa hukum permintaan dan penawaran sangat berperan penting dalam menentukan harga barang di pasar. Sebagai pelaku bisnis, memahami konsep ini sangat penting untuk mengambil keputusan strategis. Misalnya dalam menentukan barang jual yang kompetitif, memperkirakan stok barang, dan membaca kondisi pasar. Dengan memahami hubungan antara permintaan
dan penawaran, kita bisa menjalankan bisnis secara lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Demikianlah presentasi dari saya mengenai supply and demand dalam kehidupan nyata. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya hukum, permintaan, dan penawaran dalam dunia ekonomi. Sekian dari saya Gero Vicky. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.